Juragan pasti tidak ingin tanamannya berbuah sedikit. Apalagi ditambah buah gampang rontok. Terutama ketika di musim kemarau panjang, yang jarang ada air untuk pengairan. Akibatnya, tanah menjadi keras dan padat. Tentunya, bisa menjadikan tanaman menjadi rentan kekeringan, kurus, daun, bunga dan buah gampang rontok. Serta utamanya, pupuk menjadi tidak terserap tanaman sepenuhnya. Lalu bagaimana, jika tanaman juragan sudah berbuah, dan dalam kondisi kekeringan? Selain memberikan pupuk booster, agar buah semakin maksimal, juga dibarengi dengan pembenah tanah. Juragan bisa ikuti racikan pupuk ini, ketika di musim kemarau panjang. Pupuk NPK, yang diformulasikan dengan kandungan kalium tinggi, dilengkapi dengan kandungan unsur makro sekunder, dan unsur hara mikro. Per 1 kg, NPK Grower, sekitar harga 20 ribuan. Dengan kandungan di dalamnya, nitrogen 15%, fosfat 9%, dan kalium 20%. Serta ada kandungan magnesium, sulfur, boron, zinc dan mangan juga. Kandungan kalium yang tinggi, berguna dalam pengisian, dan mempercepat pemasakan buah. Dan kombinasi dari unsur pelengkapnya, tanaman tetap akan terjaga kesuburannya, terutama bagian daun. Meskipun sudah memasuki masa buah, keberadaan daun tetap dibutuhkan, karena bisa memaksimalkan proses fotosintesis. Fotosintat yang dihasilkan maksimal, secara otomatis, pembentukan buah juga ikut maksimal. Penggunaan pupuk NPK Grower, bisa juga juragan ganti, dengan pupuk Magnum. Bedanya, pada kandungan fosfat dan kaliumnya lebih tinggi, yaitu fosfat 10%, dan kalium 22%. Untuk harganya pun juga tidak jauh berbeda, sekitar 20 ribu, untuk kemasan repak 1 kg Magnum. Meskipun pupuk ini sering digunakan dalam budidaya tanaman sawit. Namun kandungan dalam pupuk ini dibutuhkan juga dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai juragan. Maka 32, yang mengandung fosfat 6%, kalium 32%, magnesium 6%, sulfur 4%, dan boron 0,6%. Kombinasi yang lengkap untuk menunjang perkembangan tanaman di masa generatif. Namun, jika juragan ingin menggunakan pupuk ZK, juga tidak masalah. Karena sebagai booster buah kali ini, yang dibutuhkan adalah kalium yang tinggi. Tujuannya, untuk pengisian dan pembesaran buah. Pupuk ZK, yang hanya mengandung kalium 50%, dan sulfur 17%. Juragan juga tetap bisa memperoleh nutrisi fosfat, magnesium dan boron, dari pupuk yang terkandung dalam NPK Grower tadi. Atau unsur boron dari pupuk Yaralifanitrabor. Untuk pupuk ZK, bisa gunakan dari Petro, cukup dengan harga 16 ribuan per kilonya. Pupuk kalsium nitrat, yang berbentuk granul, dan dilengkapi dengan unsur boron di dalamnya. Yaralifanitrabor, yang mengandung nitrogen 15%, kalsium 26%, dan boron 0,3%. Peran pupuk ini, untuk mencegah dan menghindari terjadinya rontok, terutama pada bunga dan buah. Karena percuma saja, jika buahnya lebat, tapi mudah rontok. Ujung-ujungnya, buah yang akan dipetik jadi sedikit. Serta kombinasi antara kalsium dan boron, bisa meningkatkan ketahanan tanaman dari hama penyakit. Dan pupuk ini, akan meningkatkan kandungan protein, sehingga masa panen menjadi lebih cepat. Buah yang akan dihasilkannya pun, akan semakin padat, berbobot, dan terhindar dari rontok.
Jika juragan kesulitan memperoleh pupuk Nitrabor ini, boleh saja gunakan pupuk Karate Plus Boroni. Kandungannya sama, hanya harganya yang berbeda. Untuk pupuk Karate Plus Boroni, sekitar 20.000 per kilonya. Sedangkan Yaraliva Nitrabor, hanya sekitar 17 ribuan saja. Penambahan asam humat secara kocor, sebagai pupuk booster ketika musim kemarau, tentu untuk mengembalikan kesuburan tanah. Asam humat merupakan komponen pembentuk humus tanah. Bisa untuk memperbaiki sifat kimia, fisik dan biologi tanah. Sehingga tanah yang semula tandus, keras dan kering di musim kemarau ini, akan berangsur-angsur menjadi lebih gembur. Asam humat yang sering saya rekomendasikan yaitu Power Soil, karena dilengkapi juga dengan unsur NPK. Per 1 kilogram, harganya sekitar 70 ribuan. Aplikasi keempat bahan tadi bisa dibaringkan langsung dalam pemupukan kocor. Untuk takaran 200 liter air, juragan membutuhkan NPK Grower 2 kg, maka 32 sebanyak 2 kg, Yaraliva Nitrabor 1 kg, dan untuk asam humat 1 kg. Namun jika penggunaan maka 32 diganti dengan ZK, juragan cukup gunakan ZK-nya, sebanyak 1 kg saja. Urutan campurannya, mulai dari yang susah larut dulu. Yang pertama dimasukkan, NPK Grower, Yaraliva Nitrabor, ZK, baru asam humat. Campuran pupuk ini, juragan kocorkan pada setiap tanaman, sebanyak 200 ml. Dimulai, ketika tanamannya sudah berbuah sampai panen, dengan interval 2 minggu sekali saja. Dan agar tidak terjadi masalah, dalam pencampurannya, terutama adanya pupuk yang mengandung kalsium. Maka juragan langsung larutkan, dalam volume air banyak, yaitu 200 liter air. Karena, jika air yang digunakan, dalam pencampuran hanya sedikit, larutannya akan menjadi sangat pekat. Inilah yang bisa menyebabkan, pupuk tidak langsung berefek pada tanamannya. Sampai sini saja juragan. Semoga racikan 4 pupuk kocor ini, bisa memaksimalkan buah cabai juragan. Kita ketemu lagi, di pembahasan selanjutnya.